Haleluya, pertolongan-Mu, kuasa-Mu, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan menjadi nyata senantiasa dalam kehidupan kami. Di tengah badai, di tengah ancaman wabah saat ini, tapi bagi umat Tuhan ada pujian, ada pengagungan, ada hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab itu kami bersyukur malam hari ini Tuhan, waktu dan kesempatan lagi Engkau berikan untuk kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah melakukan bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan menikmati lawatan Tuhan, firman Tuhan, suara Tuhan untuk kekuatan iman kami. Bersabdalah, bersuaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tentunya kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan, saya dan saudara boleh ada lagi sampai pada saat ini. Walaupun dalam ibadah jarak jauh ini, tapi teknologi telah mempertemukan kita. Kita beribadah bersama lewat tayangan live streaming yang ada, yang kiranya tidak akan merubah suasana hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Tidak dapat merubah akan hati kita untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Sebab itu sekali lagi kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Dan tentunya saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang boleh mempercayakan pelayanan ini. Kita sama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Yang malam hari ini kita akan baca bersama dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, sambil kita menghormati firman Tuhan, saya ajak kita berdiri. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa menaruhnya dalam hati, serta kita punya kerinduan untuk mau melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini namanya perubahan itu adalah relatif. Itu adalah umum, bisa terjadi dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Perubahan baik itu watak, perubahan karakter, sifat, bahkan temperamen itu relatif, bisa saja berubah dalam kehidupan ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Demikian juga dengan satu benda. Benda itu memerlukan perubahan. Kalau benda itu hanya bersifat statis, kadangkala dalam pandangan kita akan terasa tidak mengenakan. Dalam pandangan kita sebagai manusia, apabila benda itu, baik itu kendaraan, baik itu rumah, kalau tidak ada perubahan kadangkala dalam pandangan kita, itu hanya biasa-biasa saja. Bahkan lama-kelamaan ada rasa jemu kita untuk memandangnya. Tapi kita boleh melihat bahwa kalau kendaraan itu dalam kurun waktu tertentu, pabrik dia akan memproduksi misalnya dalam 5 tahun, mungkin nama masih sama, tetapi modelnya bisa saja sudah berubah. Dia berubah bentuk,
sehingga ketika berubah bentuk ada daya tarik tersendiri. Karena dia telah berubah oleh produsen yang ada. Demikian juga dengan tempat tinggal atau rumah saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dalam waktu mungkin saat ini, rumah dalam bentuk yang minimalis, yang sederhana. Tapi di bagian lain kita bisa melihat bahwa perubahan terjadi ketika sang arsitek ini, dia bisa menciptakan, dia bisa merubah model rumah sehingga yang minimalis, yang sederhana bisa menjadi satu rumah yang mewah. Ataupun walaupun dalam rumah yang sederhana, tapi dia bisa merubah bentuk yang lain sehingga pandangan itu, daya tarik menjadi satu keinginan bagi kita untuk membeli atau menikmatinya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan datang bagi kita malam hari ini menyatakan satu perubahan di dalam kehidupan ini. Manusia bisa saja berubah, watak seseorang bisa saja berubah, karakter seseorang bisa saja berubah di dalam kehidupan ini. Tapi satu hal yang perlu kita imani dan pastikan, ada satu oknum yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus. Perubahan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu bersifat dinamis. Saking karena waktu, karena keadaan, karena situasi dan kondisi bisa saja merubah hati kita, apalagi sebagai orang yang percaya. Menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, saudara yang kekasih, bukan sedikit orang yang percaya kepada Tuhan mulai berubah percayanya kepada Tuhan. Mulai ada keraguannya kepada Tuhan. Apa sebab, saudara yang kekasih? Ada kekhawatiran, ada keraguan yang mulai muncul di setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Padahal kita mengimani, kita percaya bahwa Yesus tidak berubah. Kuasa Yesus tidak berubah. Tapi mengapa Tuhan? Masih ada sebagian orang yang percaya itu berubah imannya kepada Tuhan. Ada rasa khawatir, ada rasa ragu karena menghadapi pandemi COVID-19 saat ini yang mulai merajalela. Dan COVID-19 ini tidak terbatas kepada orang duniawi saja. Dia mulai masuk, dia mulai menggorogoti, dia mulai mengganggu iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat apa yang terjadi di zaman Nuh, apa yang terjadi di zaman Lot, bagaimana di zaman Lot, karena kejahatan telah meningkat, kejahatan merajalela, maka Allah membakar, membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Demikian juga dengan zaman Nuh. Bagaimana kejahatan juga manusia pada saat itu saking bertambah-tambah, maka Allah mengutus Nuh pada saat itu untuk mengingatkan bangsa pada saat itu, untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali kepada firman Tuhan, untuk kembali kepada Sang Pemberi kehidupan. Ini menjadi warning
bagi saya dan saudara. Ini menjadi peringatan bagi saya dan saudara. Ketika kekhawatiran itu mulai mengerogoti iman, ketika keraguan itu mulai mengacaukan pikiran kita kepada Tuhan, maka di saat itu iman kita mulai luntur, mulai undur. Bahkan bukan sedikit anak-anak Tuhan yang sudah mulai jauh kepada Tuhan. Ada perkataan mulai muncul, mengapa Tuhan tidak menolong kami? Mengapa Tuhan membiarkan kami di saat sekarang ini? Bukan sedikit ada yang mulai merasa, mungkin ada yang merasa kelaparan, makan tidak tercukupi lagi saat ini. Dan di saat itu kita mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah ini suara Tuhan bagi kehidupan kita? Apakah pandemi COVID-19 ini adalah suara Tuhan bagi kita? Suara Tuhan bagi dunia? Mari kita lihat firman Tuhan. Kita baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-29. Ayat yang ketiga mulai, dia berkata, suara Tuhan ada di atas air. Allah yang mulai mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semangat. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Siron seperti banteng, anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesi gemetar. Suara Tuhan membuat beranak betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Keadaan saat ini saudara yang kekasih, keadaan yang kurang menentu, seakan-akan tidak ada jaminan dalam kehidupan kita. Tapi apakah ini merupakan suara Tuhan bagi dunia, suara Tuhan bagi kita, suara Tuhan bagi orang-orang fasik, bahkan lebih khusus suara Tuhan bagi orang percaya, untuk mengingatkan kita, untuk kita melihat bahwa di balik pandemi COVID-19 ini, wabah corona ini, suara Tuhan sedang dikumandangkan. Suara Tuhan sedang dinyatakan. Suara Tuhan sedang datang dalam kehidupan kita. Suara Tuhan sedang datang di dunia ini. Bahkan secara pribadi suara Tuhan, dia datang menyentuh di dalam hati kita. Apakah dengan suara Tuhan yang keras sehingga kita benar-benar kokoh teguh di dalam Tuhan? Apakah nanti dalam kelembutan suara Tuhan kita hanya diam, bahkan terlena dengan keadaan, lalu pada akhirnya kita bersungut-sungut? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi suara Tuhan datang dalam kehidupan kita. Dia ingin memusnahkan segala ego kita, segala hati yang keras kita, segala hati yang dengki dalam kehidupan ini. Suara Tuhan datang di dalam kebimbangan kita untuk mengingatkan kita. Suara Tuhan supaya kita teguh di dalam Tuhan. Suara Tuhan di tengah masalah ini supaya kita kokoh di dalam Tuhan, supaya kita tetap dimampukan oleh Tuhan. Suara Tuhan datang dalam kehidupan kita supaya kita lebih ingat bahwa kuasa Tuhan tidak bisa berubah. Kuasa Tuhan tidak bisa berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus sanggup memulihkan kita.
Yesus sanggup mengubah kekhawatiran, keraguan kita. Yesus sanggup mengangkat kita. Dia sanggup supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita mendengarkan suara Tuhan? Apakah kita tetap percaya akan kuasa Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya? Atau kita terlena dengan keadaan sampai saat ini? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita? Apakah kita hanya berpangku tangan? Apakah kita hanya statis? Apakah kita mau berdiam diri dalam kehidupan ini? Kita tidak mau melangkah, kita tidak mau berserah kepada Tuhan, kita tidak mau berseru kepada Tuhan. Mazmur 50 ayat 15 dia katakan, berserulah kepada Tuhan setiap waktu, berserulah kepada Tuhan setiap saat, berserulah kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Ini bagian kita, ini bagian yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dalam situasi apapun, firman Tuhan berkata, berseru, datang kepada Tuhan, kita cari Tuhan. Sebab hanya kepada Tuhan kita bermohon. Hanya kepada Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan ini. Ketika kita berserah, ketika kita bermohon kepada Tuhan, Dia akan memberikan jawaban di dalam kehidupan ini. Dalam kelanjutan Mazmur 29 ayat yang ke-10 dia berkata begini, Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, dimanapun tayangan ini bisa dilihat, suara ini bisa didengar, percaya kepada Tuhan. Apapun masalah kita, apapun masalah saudara dan saya, apapun masalah Bapak Ibu, ingat Tuhan bersemayam di atas masalah kita. Tuhan duduk di atas persoalan kita. Tuhan bertata di atas pergumulan kita. Tuhan ada di atas persoalan kita. Asalkan kita berseru kepada Tuhan. Air bah, gambaran dari satu peringatan oleh Tuhan. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Saat ini kita diperhadapkan dengan corona, wabah virus corona. Tapi percaya kepada Tuhan, wabah ini tidak akan lama. Wabah ini akan segera berhenti. Karena wabah ini adalah warning. Percaya Tuhan ada di atas wabah virus corona. Percaya bahwa Dia sanggup untuk meniadakan. Dia sanggup untuk menghentikan. Dia sanggup untuk memulihkan bangsa kita. Bahkan yang sakit saat ini percaya, Bapak Ibu yang mungkin sedang bergumul karena sakit saat ini, positif corona, percaya bahwa Tuhan ada di tengah sakitmu. Tuhan ada di tengah masalahmu. Dia sanggup menyembuhkan. Dia sanggup untuk menghentikan. Karena Dia bertakhta di atas penyakitmu. Percaya kepada Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 28 firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala apa yang menjadi pergumulan kita. Dia turut bekerja. Dia mengambil bagian dalam pergumulan kita. Asal kita berserah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Di dalam kitab Ayub 23 ayat 10 dia berkata bahwa Allah tahu saat Dia menguji kita. Kalaupun itu masalah telah datang dalam hidup kita, kita terasa tidak mampu, tidak sanggup. Tapi mari kita percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Masalah apapun itu saudara yang kekasih, di luar wabah virus corona mungkin adalah masalah sekarang, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha yang mungkin ditutup. Tapi sekali lagi Tuhan ada di atas masalahmu. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup
mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkemenangan. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Percaya akan janji Tuhan. Percaya akan kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Bahwa Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makanya firman Tuhan bilang, jangan sampai melepaskan iman kita kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 35. Jangan lepaskan percaya sungguh kita kepada Tuhan. Karena jaminan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini, sampai pada saat ini, kuasanya tidak berubah. Dia tetap bekerja dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Puji Tuhan. Amin firman Tuhan. Haleluya. Allah turut bekerja. Haleluya. Haleluya Yesus. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Mari kita berdiri sambil penuh dengan kesungguhan kita nyatakan bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupan. Yesus sanggup atasi semua masalah. Yesus lebih besar dari segala. Katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar